Kepala keluarga Liu, Liu Ziwan, atas perintah leluhur, datang untuk mengembalikan pedang. Perjanjian tahun itu, saat mengembalikan pedang, setengah harta keluarga Liu kami. Mohon diterima. Hahaha, orang yang meminjam pedang. Meminjam apa? Ingin setengah harta keluarga Liu saya. Apa kamu ini? Piso, ini m'embantu keluarga Liu Banqi. Siapapun jangan berharap bisa merebut dariku. Dulu Liu udah lebih rendah hati dan lebih paham. Rasa takut. Purpura Mysterius. Ngomongnya seolah kamu pernah ketemu kakekku. Bocah, sudah tumbuh rambut belum? Ah, Apa yang terjadi padaku? Pisau memimpikan masa lalu. Hanya hutang yang sulit dicari. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Karma buruk pasti datang. Tujuh pisau keberuntungan. 6 sudah kembali. Hitung waktunya. Saatnya mengembalikan yang terakhir. Berhenti, tangkap mereka. Berhenti, berhenti. Adikku. Lari, teruslah lari. Sang Mazi, dasar bajingan berani kau menyentuhku. Keluarga Su akan membuatmu menyesal. Jangan banyak bicara, berikan pisau padaku. Pikirkan, karena pisau kau bermasalah dengan keluarga Su, apakah itu layak? Sangat layak. Kelu aga suyadi besade I Haicheng Berkat pisau ajaib ini, bukan? Sekarang pisau ajaib ini harus punya pemilik baru. Jangan mimpi. Tidak menghargai kesempatan yang baik. Tunggu sebentar. Kalau tahu kaitan pisau ini dengan keluarga Su, harus tahu asal-usulnya. Berani-beraninya merebut barang pengrajin. Hahaha. Siapa menghalangi aku, mati. Pengrajin pisau, aku tetap akan bunuh. Zerang. Semuanya maju. Dengar-dengar, kalian mau bunuh aku. Pengrajin. Pengrajin pisau. Cepat lari. Kau mau apa? Kembali dan beritahu orang tua kalian untuk siap setengah harta. Aku akan datang mengambilnya. Siapa kamu? Lian, jangan nakal. Ini kakek buyut. Kakek buyut. Hahaha,
benar-benar kakek buyut. Haha, Lian sudah menunggu kakek buyut kembali. Kakek buyut, Bangunlah. kakek buyut, silakan minum teh. Wah, sudah 60 tahun berlalu. Terakhir kali saya bertemu Anda, saya masih anak nakal. Keluarga Lu hanya tersisa kalian beberapa orang. Saya diadopsi oleh Tuan. Lele adalah cucu saya. Shinger Lele. Sing Er adalah satu-satunya darah keturunan keluarga Lu. Satu-satunya darah keturunan. Kakek buyut. Semua salah keluarga Su. Keluarga Su yang membuat kita jadi begini. Kakek buyut, tolong bantu kami berikan keadilan. Semuanya karena keluarga Su. Keluarga Su yang membuat kami menderita seperti ini. Mereka, keluarga Su mengandalkan pisau yang Anda berikan dan bertindak semena-mena tanpa batas. Terhadap keluarga Lu kami, mereka benar-benar ingin membasmi kami. Oh, jadi begitu. Kakek buyut, saya mohon. Tolong bantu kami, kakek buyut. Peminjam pisau hanya meminjam pisau. Menagih utang. Aku akan menagih utang keluarga Su. Mengenai keluarga Lu. Semua sudah ditetapkan. Bajingan, bilang mau setengah harta milikku, dia bermimpi. Ayah, jangan marah. Kakekmu baru saja meninggal, para badut ini langsung menantang keluarga Su kita. Kalau aku tidak memberi pelajaran, mereka pikir keluarga nomor 1 di Haiteng itu lemah. Ayah. Ayah, aku sudah menemukan. Anak itu berani, tidak hanya tidak melarikan diri, tapi juga tinggal di rumah lama keluarga Lu. Keluarga Lu. Hahaha, bagus sekali. Baru beberapa hari tidak memberi pelajaran. Mereka benar-benar lupa siapa yang berkuasa di Haiteng. Su Yang, bawa orang terbaik keluarga, ambil kembali pedang itu, apapun resikonya. Keluarga besar Su, setengah hartanya. Hanya 50 juta. Ayah, orang pemberi hutang pedang. Apa yang bisa pemberi hutang pedang lakukan? Pedang itu fondasi kemakmuran keluarga. Ibumu benar. Jangan harap bisa ambil barang keluarga Su. Kita berhutang pada penjual pisau. Akan Kakek, kamu percaya tipu daya anak kecil itu? Kalau dia berani melawan, akan mematahkan kakinya. Su Yang. Dia baru saja menyelamatkan hidup kita. Aku tidak minta dia. Baiklah, baiklah. Su Yang cepat pergi dan kembali. Besok adalah peringatan 7 hari kakekmu. Jangan sampai terlambat. Tunggu sebentar. Ayah. Biarkan aku yang pergi. Tuan Lu, Anda menyelamatkan saya. Saya tidak ingin menyakiti Anda. Ini 50 juta, tabungan saya. Bawa pergi. Kembalikan pisau kepada kami. Pisau itu tidak bisa kamu ambil. Hutang. Kalau keluarga Su tidak membayar. Besok saya akan ambil sendiri. Nona Su, kamu tahu lebih baik dari siapapun apa yang keluarga Su lakukan pada keluarga Lu. Kalau kamu maju selangkah lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Halo. Tuan Lu, keluarga Su tidak semudah yang Anda bayangkan. Kalau kamu tetap tidak mau menyerahkan pisau itu, akibatnya akan sangat buruk. Pernah ketemu kakek buyut. Kakek buyut bahkan belum makan malam. Kamu makan.
Kamu makan. Baik, Kakek buyut. Aku juga ingin jadi orang, boleh? orang penjual pedang di luar 5 elemen. Tidak terlibat sebab akibat. Jangan peduli dunia. Kamu benar-benar ingin jadi penjual pisau. Kalau begitu, beritahu aku. Apa arti dari 7 pisau penjual pisau? Aku tahu. Pisau pertama bernama kebajikan. Pemegang pisau menarik keberuntungan dari orang berharga. Orang yang bergaul dengannya adalah pahlawan, hidupnya lancar dan sukses. Pisau kedua bernama etika. Pemegang pisau memiliki kebajikan dan pasti jadi orang besar di dunia. Nama terkenal di seluruh negeri. Pisau ketiga bernama wude. Pemegangnya. Memang darah dagingku. Pisau ketujuh bernama warisan. Pemegang pisau dari keluarga. Keluarga. Keluarga besar, semua orangnya berbakat. Pasti jadi keluarga besar terhormat. Ya, itu dia. Kamu benar-benar ingin menjadi pengedar pedang? Ya, pengedar pedang mengikuti langit. Setiap 60 tahun, mengatur kembali dunia. Keren sekali. Pedang ini adalah pedang warisan. Bawalah untuk dipelajari. Nanti setelah aku kembali dari keluarga besok, beritahu aku. Apa yang kamu lihat? Terima kasih, kakek buyut. Kakek buyut. Sebagai pengedar pedang. Sebelum mengedar pedang. Sampai mati aku takkan melepaskan pisaumu. Itu Tuan Agung. Selamat jalan Tuan Agung. Kakak, apakah Tuan Agung tidak pernah tertawa? Dia itu. Sudah tertawa. Oh, jadi Tuan Agung akan marah? Tentu saja. Keluarga Udi Echan. Chen San dari Serikat Dagang Seluruh Negeri. Datang untuk menghormati Tuan Besar Su. Terima kasih atas perhatiannya. Kepala keluarga Su. Dangar Dangar Tadi Malamada au Rondatan un Tuk Mangambil Pedang Keluarga Su. Benarka? Orang yang menggembal pedang? Di zaman sekarang ini, kepala keluargaku masih percaya hal itu. Itu cuma trik perjalanan. Hahaha, kepala keluarga Su benar. Orang yang mengambil pedang, jangan bicara yang palsu. Bahkan kalau benar, di depan kepala keluarga Su itu nggak ada apa-apanya. Hahaha. Orang mengambil pedang. Menagih utang. Pak Lu, kamu terlalu gegabah. Cepat pergi. Ayah. Dia yang merebut pisau. Pak Lu sengaja. Diam, dia datang untuk mati, jangan ikut campur. Kesini. Merebut pisau keluarga Su kami, masih berani datang ke rumah tua kami. Kamu anak muda punya nyawa beberapa banyak, ya? Pisau itu milikku. Omong kosong, semua orang di Kerajaan tahu pisau ini adalah pusaka keluarga kami. Kamu bilang milikmu, ada namamu? Benar? Kamu asal bicara. Aku juga bisa bilang kamu tukang tipu.
Surat bukti. Ini pasti palsu. Keluarga besar su. Mana mungkin punya utang sama orang lain? Kamu benar-benar bisa menyebar gosip. Surat ini jelas tertulis. Surat apa sih? Surat apa? Siapa yang lihat suratnya? Ya. Surat apa sih? Aku nggak lihat. Tuan Chen, Anda lihat nggak? Saya tidak melihat apa-apa, Nona Su. Mungkin tadi Anda salah lihat. Kalian. Berbohong dan mengingkari janji pasti mendapat hukuman dari langit. Pedang ini adalah pedang warisan. Ingkar janji berarti kalian harus menerima kutukan. Hahaha, kutukan. Hukuman dari langit. Kalian benar-benar pikir kami bodoh? Di zaman sekarang, trik penipuanmu bisa lebih canggih sedikit? Tepat sekali, mau menakuti kami, hukuman dari langit di mana? Kalau berani, tunjukkan padaku, biar aku, Chen San, bisa melihat. Hahaha. Kok langit jadi gelap? Jangan-jangan benar ada hukuman dari langit? Belum pernah melihat cuaca mendung, ada yang aneh? Sudah, serahkan pedangmu, potong satu tangan dan kaki. Jika tidak, kamu tidak akan keluar dari rumah Su. Ayah, Lu menyelamatkan kami. Biarkan dia pergi selamat. Diam. Kelembutan hati, jika berani minta belas kasih, aku akan Tuan muda. Barang yang Anda minta sudah ditemukan. Cepat. Kau mengirim orang ke pemakaman. Hahaha. Kamu sok bijak. Jujur aja, kakekku sebelum meninggal bilang, Dia dan 6 orang lain pergi ke Gunung Kuburn pinjam pisau dan minta ramalan. tapi nggak nyangka sekarang. 6 orang itu sudah mengembalikan pisaunya. Bukankah ini tepat? Murah untuk keluarga Su kami. Hahaha. Segala sesuatu berbalik, yang memuncak pasti merosot. Keberuntungan 6 pisau ini nggak akan tahan. 6 pisau. Hahaha. Hari ini aku punya 7. Bawa ke sini. Tuan muda, anak ini memeluk pisau, mati pun tak bisa dilepas. Makanya aku bawa sekalian. Haha. Tea Tuhan kakek buyut, Singar sudah melakukannya. Singar tidak. Tidak. Letakkan. Pisau. Sebagai orang yang menjual pisau. Sebelum menjual pisau, tidak boleh lepaskan pisau. Adalah kakek pendiri. Hahaha. Ayah, ini yang terakhir. Baik. Bagus, dulu ayah punya 1 dan bisa menguasai Hai Teng. Sekarang aku punya 7. Hahaha. Aku pasti memimpin keluarga Su menjadi yang terbesar di dunia. Hahaha. Hei, tadi kamu bilang tentang takdir, kan? Ayo datang, cari aku. Hahaha. Waktunya sudah tiba. Ada apa, ayah? Jangan-jangan memang ada takdir? Sudah datang.
Aku beli baju yang seksi. Nanti aku pakai beauty. Ayo cepat. Meneer Su. Meneer Su. Saya tidak tahu Anda dari keluarga. Dasar brengsek, lain kali buka mata lebar-lebar. Kau sombong apa? Tu m'accabons dari keluarga Su, tanpa keluarga Su bukan siapa-siapa. Aku doakan kau cepat-cepat ditabrak truk besar. Hahaha, ternyata cuma suara keras, tindakan kecil. Oh, Tuhan menghukum. mengampiri saya. Hukumannya, Hahaha. Hei, Pak Su, Meneer Su tersengat listrik. kenapa panik? Bawa ke rumah sakit. Bukan hanya Meneer Su, seluruh kelompok, lebih dari 20 anggota keluarga Su, kena. Ada patah tulang, lebih parah ada yang dirawat di rumah sakit. Apa? Pisau ini adalah pisau pewarasan. Mengkhianati akan berarti kalian pasti menerima nasib buruk. Guru, Ya, ini adalah teh asli Dahong Pao dari Gunung Wui, rasanya sangat kaya. Oh. Benarkah hahaha aku harus mencobanya? Pak Guru ini, Ada masalah besar. Apa? Ayah, Aduh, kenapa rambutmu semua putih? ayah rambutmu. Ah. Sayang, jangan menakut-nakuti aku. Ibu, kembalikan pisau itu. Tidak bisa, milik keluarga Su, kenapa harus serahkan? Bu, ayah dan adik begini, mengapa kamu masih keras kepala? Pisau ini kita ambil, bakal kena kutukan. Itu bukan kutukan, ayahmu dan mereka kena. Pengurus Liu, cepat pergi panggil Dr. San dan Master Wen. Beck. Dengan trik mistik, keluarga Su bisa mengatasi. Hari ini aku tunjukkan kekuatan keluarga. Mereka bahkan memanggil Dr. San dan Master Wen. Hari ini masalahnya besar. anak ini akan tamat. Tidak mau berubah, pantas mati. Berhenti di situ. Keluar dari keluarga Su tanpa jejak, Master Hell. Pikir hukuman berakhir? Apa maksudnya? Apa ini? Aku juga punya. Bu, Kamu sebenarnya telah melakukan apa pada kami? Kamu seharusnya tanya, kalian telah melakukan apa? Pergi. Siapa yang ingin merusak keluarga Su? Dukun San, akhirnya kau datang. Kau harus membela keluarga Su kami. Dukun, Margasan. Silsilah Tabi terkenal. MPH, benar. Jangan ikut campur. Kamu tidak bisa. Apa? Berhenti, jangan kabur dari saya. Sialan. Berani Sekali, Mangabe Conseilla. Apa yang terjadi ini? Itu tadi Lu Chen.
Ini semua perbuatan dia. Dia tidak menghormati Anda. Tapi tidak apa-apa, ketika Master Wen datang, kami akan membalas untuk Anda, tapi sekarang menyelamatkan orang lebih penting. Cepat bertindak, Dr. San. Ya, Dr. San. Tolong selamatkan ayah dan adik dulu. Jangan terburu-buru, biarkan saya melihat dengan cermat. Ini. Dr. San, garis hitam ini apa ya? Jangan buru-buru, biar aku lihat lagi. Tenang saja. Ini cuma racun kecil yang gak berarti kok. Tapi Tuan Lu bilang itu takdir surga. Ah. Takdir surga. Omongan seperti itu cuma buat menipu kalian orang muda. Ini adalah obat penawar racun warisan keluarga. Bisa menyembuhkan segala racun. Kalian cuma perlu minum dan pasti sembuh. Bagus, memang pintar kalian, Tuan San. Kakak, jangan pergi. Sing satu-satunya keturunan keluarga Lu. Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana menjelaskannya pada kakek buyutku, Mingerla? Oke, kek baik, Shinger. Dia baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja selama aku di sini. Apakah kamu sudah meminum? Nyonya, saya telah mengikuti petunjuk Anda dan meminum semua obatnya, tetapi tampaknya tidak ada pengaruhnya. Dr. San. Jangan khawatir. Saya berjanji akan kembali normal dalam 3 tarikan napas. Sungguh. 3, 2, 1, 2. Ini gak ada perubahan, ya? Gak mungkin. Penawarku ini bisa menyembuhkan segala racun, tak pernah gagal. Kenapa gak berhasil? Apakah benar kata bocah itu? Ini hukuman dari langit. Tidak mungkin. Oh mon cousin. Apa hukuman dari langit? Aku bilang itu cuma trik menipu saja. Mungkin racun ini jenis yang langka. Kalau tidak, penawarku pasti akan berhasil. Lebih baik kembalikan pisau itu dan minta maaf pada Pak Lu. Gak mungkin. Siapa dia? Mana mungkin keluarga Su harus minta maaf padanya? Tapi ini juga bukan solusi. Jangan panik, bahkan jika memang ada kutukan langit, lalu bagaimana? Keluarga Su kalian, hari ini saya pasti akan menyelamatkan kalian. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh kutukan langit ini terhadap saya. Tabib San, apakah Anda punya cara lain? Tentu saja. Keahlian turun-temurun saya, 13 jarum hantu, dapat menghidupkan orang mati dan menyambungkan tulang, pasti dapat mematahkan racun ini. Tolong beri ruang. Sebaiknya kita bawa mereka masuk ke ruangan. Tidak perlu. Banqi. Kakek buyut, Tabib San dikenal keterampilan medisnya cerdas, mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Dia tidak bisa menyelamatkan. Kalau kakek buyut bilang begitu, aku tenang. Banyak dosa pasti akan jatuh sendiri. Su keluarga berakhir, salah mereka sendiri. Baiklah, keluar dulu. Oh, iya. Kematian seperti lilin, menyala, umur tak terbatas. Formasi transfer nyawa 7 bintang. Warisan lampu 7 bintang dari Zhuge Kongming. Semoga berguna. Bagaimana Dr. San? Lihat sendiri. Sudah sadar, benar-benar dokter hebat. Keajaiban di tangan. Terima kasih Dr. San atas bantuannya. Begitulah ceritanya. Dia tidak hanya mengambil pedang warisan keluarga saya tapi juga ingin mengambil setengah dari harta keluarga Su. Obégitu.
Aku, Sunantian, yang gagah berani seumur hidup, malah dikhianati oleh bocah ingusan. Sepanjang hidupku, jika aku tidak menghancurkan dia, aku tidak akan tenang merasa dendam ini. Kemana bocah itu pergi? Bikin keluarga San begini. Ngomongin ini, marah aku. Bocah busuk itu kabur setelah menyebar racun, tak bisa dicegah. Kabur. Mungkin dia bisa kabur, tapi tidak dengan tempatnya. Aku ingin dia tahu akibatnya menentang keluarga San. Kita yang salah duluan soal ini. Cara MR lu tidak biasa. Bagaimana kalau kita lupakan saja semua ini? Tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tapi, Kak, apakah kamu masih dengan keluarga Su? Kenapa berpihak luar? Jangan lupakan, kamu juga terkena hukuman dari langit tadi. Untungnya, Dr. San menyelamatkan kita. Dia bersikap tidak sopan terhadap Dr. San. Kamu lupa? Benar, seorang dari keluarga Lu yang jatuh miskin berani mencari masalah dengan keluarga Su. Tidak boleh dibiarkan hidup malam ini. tapi, Tidak ada tapi lagi. Sejak dia memutuskan untuk berseberangan dengan keluarga Su kita, dia sudah jadi orang mati. Namun, anak ini memang agak lisik ya. Pak San, kami harap Anda dapat membantu kami ke depannya. Tenang saja, selama saya di sini, tidak ada yang berani mengganggu keluarga Su. Ada API ini? Suamiku, Apa yang terjadi padaku? Ayah, aku. Mana mungkin? Pasti palsu. Dukun San, kenapa kamu? Kata-kata baik susah menasihati hantu nakal. Sialan. Apa ini benda aneh? Dukun Margasan. Keturunan dokter terkenal. Benar. Air keruh ini tidak bisa kamu masuki. Apa? Mungkinkah? Mungkinkah ini hukuman dari langit? Tidak mungkin, tidak ada hukuman dari langit itu. Pasti palsu, pasti itu. Ngomongin ini sekarang apa gunanya? Dr. San, cari solusi. Ada cara lain untuk menghilangkan ini. Kalau aku punya cara. Akan tetap di sini menanggumu? Aku sudah menderita karena keluarga musuh. Aku tidak mau mati. Aku masih muda. Dr. San. Dr. San. Dr. San, selamatkan aku. Berapapun uang kamu mau, aku beri. Aku tidak mau mati. Yang membuka simpul harus yang mengikatnya. Tampaknya kita hanya bisa mencari orang muda itu. Benarkah kita harus merendahkan diri kepada dia? Suasana di sini membosankan. Master One. Master One kau datang. Aduh Master Wen, akhirnya kau datang. Orang yang buat onar sudah kabur. Tapi sekarang itu tidak penting. Yang penting adalah ini benda apa. Lihatlah Master Wen, lihatlah. Saya sudah berusaha lama, tetap tidak berhasil. Seharusnya bukan racun. Ya, ini memang bukan racun. Ini semacam ilmu gaib, kalian bisa menganggapnya sebagai kutukan. Kutukan. Ah, sialan. Lu itu bukan orang baik. Dia aneh. Untuk mematahkan kutukan ini, perlu tenaga yang besar. Jangankan kalian semua, bahkan saya pun tidak mampu melakukannya. Ah, jadi ini berarti keluarga Su kita habis. Tapi masih ada satu cara. Yakni menangkap pelakunya. Mohon Master Wen untuk menegakkan keadilan bagi kami, keluarga Su. HMPH, tenang saja. Jangankan hubungan kita berdua, fakta bahwa dia adalah aneh saja sudah cukup. Saya tidak bisa diam saja. Terima kasih, Master Wen. Aku akan suruh orang siapkan mobil sekarang. Kita akan pergi bersama untuk menghadapi mereka. Guru, urusannya dengan junior ini tak perlu Anda turun tangan. Murid siap untuk mengganti. Baik. Biarkan saya perkenalkan. Ini adalah murid terakhir saya, Lince. Saya telah mengajarkan dia 70% kekuatan saya. Wah, Master Lin ternyata memang luar biasa. Tidak heran murid dari guru yang hebat.
Master Lin, ini putriku, Suyun. Kalian para muda-mudi harus sering ngobrol. Bicara dong, kakak. Hahaha, wah Lindashi, anakku ini sedang dihantui kutukan, jadi dia khawatir. Hahaha, Lindashi maafkan kami. Nona Su tak perlu takut, kekuatan gelap seperti ini bisa kuatasi dengan mudah. Tunggu saja dengan tenang sampai aku kembali. Tidak tahu bagaimana Keaton Shinger sekarang. Lu Chen, keluar sekarang. Kamu siapa sih? Tidak tahu ini rumah lama keluarga lu. Lin De dari Asosiasi Suan Mai Kota Hai. Cultivator Xianmai. Segera suruh Lu Chen keluar. Ikut aku ke keluarga Su untuk minta maaf, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Humph. Keluarga Su sudah dekat dengan kehancuran dan tidak sadar, masih berani kirim orang provokasi. Lucu, trik licikmu itu. Apa ahli Suan Mai tidak bisa berbuat banyak? Cuma trik jahat biasa. Aku bisa mengalahkan dengan satu gerakan saja. Kakek buyutku adalah penjual pisau kredit. Omong kosong penjual pisau kredit, tidak pernah dengar, Lu Chen. Cepat keluar untuk bertemu, kalau tidak berani, aku akan masuk. Singer sedang dalam masa perawatan kritis. Tidak boleh ada yang mengganggu. Masuk hanya kalau bisa melewati mayatku. Baik. Kalau kamu mau mati. Jangan salahkan aku. Kakek tua. Humph. Bagus kamu tahu diri. Humph. Sialan. Bisa menyusun formasi sihir. Alat sihir. Pria tua itu cukup berpengetahuan. Ini adalah salah satu alat sihir terbaik yang kami miliki di asosiasi, tongkat penghancur formasi. Lihat saja bagaimana si Lu menangani ini. Hanya begitu saja. Formasi sihir tingkat rendah pun perlu alat sihir. Para ahli dunia ini semakin merosot dari generasi ke generasi. Jangan berpura-pura berkuasa di depan saya. Kalau benar kuat, keluar dan bunuh saya. Seperti yang kau minta. Sebenarnya siapa kamu? Serangan kedua. Alat arraiku ini adalah salah satu alat terbaik. Bahkan. Apa yang kamu lakukan? Aku salah, cepat hentikan. Terlambat. Karma buruk tak bisa dihindari. Kakek buyut, bagaimana dengan Sing Er sekarang? Sudah tidak ada masalah. Kalau begitu bagus. Kenapa kamu bolak-balik begitu? Ayah, aku cemas. Sudah lama pergi belum kembali. Kita masih kena kutuk, siapa tahu benda ini akan meledak kapan. Muridku tidak hanya di kota Hai, tapi juga di seluruh dunia adalah yang paling berbakat. Mengalahkan satu iblis kecil itu sangat mudah. Hahaha. Master Wen benar, murid Master Wen mana bisa dibandingkan dengan penipu biasa. Ya kita tunggu sebentar lagi. Baik, aku sudah merasakan aura muridku. Dia sedang mendekat dengan cepat. Sepertinya dia sudah berhasil menangkap orang itu. Tuan Wen, ampuni dia. Tidak bisa, dia harus mati hari ini. Aku tidak peduli dia hidup atau mati. Pokoknya kutukan ini harus dihapus hari ini. Kalau tidak, aku akan memberitahunya.
Pengobatan digunakan menyelamatkan orang. Juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Tidak. Kenapa begitu cepat? Kenapa? Kenapa? Guru, itu orang bermagalu, saya. Saya telah dihankur. Apa? Urat-uratku telah putus. Hidup ini tak ada harapan berlatih lagi. Apa? Curant Hajar. Bérénice et Khalidia. Tak disangka, bahkan Master Lin pun kalah darinya. Kenapa anak itu jadi begitu kuat sekarang? Aku akan membuatnya membayar nyawanya. Tuan Wen, kali ini kita pergi bersama. Dengan keahlianmu. Ditambah kekuatan keluarga Susaya. Tidak percaya kita tidak bisa mengatasi dia. Tunjukkan jalannya. Teh baru diseduh oleh kakek buyut. Silakan. Lu Chen, aku akan menghancurkanmu. Ini rumah Lu. Mengapa kalian berbuat sesuka hati di sini? À même. Camus Luchen. Tuan Wen, dia adalah Lucien. Dunia ini ada orang yang mirip sekali. Tidak baik, ada orang tenggelam. Terlambat ditemukan, sudah tak terselamatkan. Anaknya masih kecil sekali, sayang sekali. Sepertinya hidupmu belum berakhir. Ini, sebuah mukjizat. Apakah kita bertemu dewa? Sepertinya hidupmu belum berakhir ya. Dewa Kakak, terima kasih menyelamatkanku. Belum waktunya mati. Dewa Kakak, aku ingin menjadi muridmu. Aku juga ingin membantu orang lain. Kita tidak ditakdirkan menjadi guru dan murid. Apakah aku masih bisa bertemu denganmu lagi? 60 tahun kemudian. Hari ini, tepat 60 tahun. Anak muda, cepat buka kutukan kami, lalu berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan jenazahmu utuh. Tak ada seorang pun yang bisa mematahkan hukuman langit. Ha Jenggon berpura-pura jadi dewa. Kami tahu itu bukan hukuman langit, tapi kutukan yang kamu buat. Kecil-kecil sudah jahat sekali. Bahkan orang tua seperti saya juga menjadi korbanmu. Kakek buyut sudah memberitahu kalian. Itu hukuman langit karena kalian tidak patuh. Kalian mencari masalah sendiri. Masih berani keras kepala? Jangan paksa kita turun tangan. Kamu bisa coba. Lu, jangan kira kamu bisa sedikit licik dan kami akan takut. Kamu tahu dia siapa? Ini adalah wakil ketum Wen dari Asosiasi Xuanxi yang terkenal. Benar, saya bertahu kamu. Keluarga Su kami sudah sebenarnya saya. Lihatlah bagaimana kamu akan melawan saya. Master Wen, inilah penjahat yang menipu dan merugikan orang, melakukan keburukan tanpa batas. Tolong beraksi sendiri dan tangkap orang ini. Kembalikan Haiching Yang adil dan terang. Master, Dengan Master Wen beraksi. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Tidak masalah. Wenshan hormat pada guru dewa. Sudah 60 tahun, kita bertemu lagi. Itu kehormatan bagi Wenshan. Berencana melawan saya? Wenshan tidak berani. Juga tidak bisa. Guru, apa Anda lakukan? Dia menghancurkan saya. Dewa Penyela Maidep, Seyase Waktu Kesil. Sewaktu kecil, Dia baru berapa tahun? saat saya kecil, jangan bicara tentang dia. Ibunya pun belum lahir. Dia itu tak ada artinya. Master Wen dia penapu. Jenggon terputrik bodoh. Bisa jadi ada kemungkinan lain. Pintu misterius tertinggi, hidup panjang, awet muda selamanya. Betul Sekali. Wenshan tidak boleh dan tidak berani menyerang dewa. Di depan dewa. Camille Semua Agnala Semu. Kau memang jujur. Tak berani berbohong pada guru dewa. Bagaimana mungkin? Selesai sudah. Kali ini keluarga Su benar-benar selesai. Aduh.
Murid Buruku curant ajar pada guru dewa. Dia memang pantas mendapatkannya. Wen Shan tak bisa membedakan benar dan salah, mendengar orang jahat. Juga harus dihukum. Sudahlah. Kalian pergi saja. Terima kasih, Guru Dewa. Ah, Guru Dewa. Lalu bagaimana dengan mereka? Tuan Du, saya tidak berani melawan Anda lagi. Tidak butuh pisau. Sekarang pergi cari orang untuk mengumpulkan. Besok pasti lengkap. Semuanya diberikan kepada Anda. Ampuni keluarga Su kami, beri kehidupan. Benar, Guru Dewa Lu, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami tahu kami salah, pasti akan berubah. Menyesal sekali. Guru Lu, kakak saya akan mengirimkan pedang kepada Anda. Saya mohon. Hapuskan kutukan ini. Saya tidak ingin mati. Bukan saya. Tapi kehendak langit tidak membiarkan kalian. Benarkah ada hukuman dari langit? Habislah kita. Kalau begitu Guru Lu, Adakah cara agar bisa membebaskan dari hukuman ini? kalau tidak biarkan ayah saya yang mati. Dia sudah tua dan saya masih muda. Saya mohon. Hukuman dari langit adalah hukuman dari para dewa. Bagaimana manusia mungkin bisa mengatasi? Hukuman dari dewa menyisakan secercah harapan. Jadi, kalian ini Sudah kelewatan. jadi tidak ada cara. Aku tidak mau mati. Swami, Swami, Tuan Lu. Kakek Lu. Apapun syarat yang diajukan pasti setuju. Akan memberikan seluruh keluarga Su kepada Anda. Bersedia menjadi anjing Anda. Mohon selamatkan saya. Saya mohon pada Anda. selamat Saya bersedia menjadi anjing Anda. Guru dewa, saya juga akan mati? Seumur hidup Anda telah menyelamatkan banyak orang. Bisa dianggap sebagai pahala besar. Sekarang semua amal telah hilang, hanya menyisakan nyawa. Semoga kamu dapat menjaga dirimu dengan baik di masa depan. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Saya pasti akan mengingatnya. Sing Er, bukankah sudah meninggal? Sudah siuman. Buyut, kamu juga meninggal? Apa yang kamu bicarakan? Buyut tidak bisa meninggal. Kamu diselamatkan oleh Buyut. Wah. Buyut, kamu sangat hebat. Orang yang berutang pedang perlu mengalami 9 kematian 1 kehidupan. Lu Sing Er. Sekarang sempat menyesal. Tidak, aku ingin jadi orang yang berutang pedang. Baik. Apakah Sing Er merasa tidak enak badan? Pedang hilang oleh Sing Er. Pedang ada di keluarga Su. Besok kita ambil bersama-sama. Kalian ini. Biadab. Kalian memanfaatkan kesempatan. Hentikan. Berhenti semua. Camus. Orang tua. Masih berpikir jadi kepala rumah tangga Su? Saya kasih tahu, keluarga Su kalian sudah selesai. Nona, sekarang Tuan dan Nyonya, serta Tuan Muda sudah pergi. Kalau kamu tidak segera tampil, Keluarga Su benar-benar akan rancu. Biarkan mereka mengambil apa yang mereka mau. bisa. Pak Liu, masih ada uang di kartu ini. Bawa pulang untuk pensiun. Nona. Saya sudah 30 tahun di keluarga Su. Hidup saya orang keluarga Su. Mati juga menjadi arwah keluarga Su. Saya pasti tidak akan meninggalkan keluarga Su.
Wow, benar-benar orang setia di keluarga Su. Cuma udah tua, mungkin udah gak kuat lagi ya. Hahaha. Jangan keterlaluan. Aku biarkan kalian mengambil barang. Jangan semena-mena. Bukankah ini Nona Su yang terkenal? Kenapa sekarang bahkan tidak berani menunjukkan wajah asli? Seluruh bisnis keluarga Su sudah kalian bagi-bagi. Apalagi yang kalian ingin? Tentu saja kami mau menghinamu baik-baik. Sejak lama tidak suka melihatmu. Seperti bunga lili putih, memuakan dilihat. Kamu, Kamu apa? cepat datang lihat Suyun yang disebut sebagai wanita tercantik di Haicheng. Bagaimana bisa jadi tua mendadak? Nona Su. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Jangan-jangan selama ini suka menggoda orang jadi kena penyakit aneh? Hahaha. Bajingan, aku akan melawan kalian. Sudah cukup bicara? Kalau belum, lanjutkan, dengar. Benar-benar berani sekali, wajah tebal. Barang-barang Hu Xiao sudah dipindahkan. Bosan banget. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Bukankah masih ada satu kotak ini? Kalian nggak boleh bawa ini. Kalian mau ngapain? Kalian nggak boleh sentuh. Nona, Aku mau lihat barang apa yang begitu penting bagi nona besar keluarga Su. Hanya beberapa pedang usang saja. Tidak harus. Suyun sangat peduli, pasti ada sesuatu yang berharga. Bawa pergi dulu. Milik orang penjual pisau. Sebaiknya jangan bawa pergi. Penjual pisau, penjual pedang, aku malah penjual pistol. Berani ganggu saya, dalam sekejap bikin dia jadi jasad. Kakek buyut, dia mau rebut pisau kita. Tuan Lu, Anda datang. 7 pisau milik Suyun resmi dikembalikan. Silakan, Tuan Lu. Baik. Tunggu, nak. Pisau ini akan kami ambil, kamu. Berani dorong aku. Berlutut minta maaf lalu pergi, atau masuk berdiri keluar terbaring. Keluarga Hu. Takut ya. Tapi, pisau ini milikku. Tidak mengerti bahasa manusia ya. Bro, aku sepertinya tahu siapa mereka. Pria ini pacar gelap Suyun. Itu. Sepertinya anak gelap mereka berdua. Kamu bicara omong. Va. Kenapa ya dimarah begini? Jangan-jangan aku benar ya? Nona Su, kamu kok suka sama orang kampung kayak dia? Selera kamu unik banget, ya? Oh, enggak. Sekarang kamu jadi seperti ini? Suka orang miskin juga wajar sih. Hahaha. diam. Jangan merusak reputasi nona kami. Orang tua, tuan bicara, urusan apa denganmu? Kakek buyut, bibi ini bukan orang baik. Nah, kalau kamu berani ngomong lagi, hati-hati mulutmu kusobek. Kamu. Bikin aku marah, semua serang. Kenapa bengong? Maju. Tuan muda, kita tidak bisa bergerak. Kamu. Mau ngapain? Dengar ya. Ayahku kepala keluarga Hu. Kalau berani sentuh aku. Ayahku takkan mengampunimu. Kepala keluarga Hu kemarin melayat? Minggir, aku bawa pedang ini. Mati kau mati. Hei bocah, apa yang diminati keluarga Hu? Harus jadi milik keluarga Hu. Benar sekali. Keramaian sekali ya. Untung kamu pergi. Aparmu datang. Jack, kamu datang. Mereka membuliku. Kamu harus balas dendam.
Hukian, kamu yang menghina orang duluan. Jangan suka menjungkir balik. Nona Su. Kamu sendiri saja susah bertahan. Masih ada waktu pikirkan orang lain. Jack, pria itu adalah selingkuhan Suyun. Anak haram mereka berdua. Aku bukan anak haram, kalian semua seperti si kumpulan badut. Kamu. Sudah cukup. Hei, jangan sok dingin di situ. Putri sulung keluarga Hu dari Haicheng. Tunangan Seiya, Shen Ziji. Terus? Jadi, Apa yang kamu ketawain? Tidak boleh ketawa. anak muda, kamu tahu gak status keluarga Chen dan Hu di Haicheng? Camus. Haruskah memuji keberanianmu seperti anak sapi baru lahir, atau katakan kamu mencari masalah? Keluarga Su telah jatuh. Setelah hari ini, seluruh kota Hai milik keluarga Chen dan Hu. Kekuasaan dunia bagi saya hanya sekejap mata. Dasar wanita hina, berpura-pura apa kamu? Aku tahu, dukunganmu dari keluarga Su. Mungkin kamu belum tahu, keluarga Su sudah jatuh. Sekarang hanya ada nenek tua ini saja. Kakek buyut, aku sudah tidak bisa tahan lagi. Boleh aku memberi mereka pelajaran? Kakek, aku sudah tidak tahan. Bolehkah aku menghukum mereka? Menghutang pedang luar 5 elemen tidak terkena sebab akibat. Shingahu salah. Sok banget deh, kakek moyang. Aku balas jadi nenek moyang deh. Aku kasih tahu kalian, hari ini nggak akan selesai, kecuali kalian berlutut minta maaf, dan kemudian jilat kaki saya sampai bersih. Aduh sayangku. Kamu benar-benar terlalu baik hati. Orang miskin dan dukun gak jelas seperti itu. Tidak layak menjilat kakimu. Itu adalah Québécois bagi mereka. Masih saja aku yang terlalu baik. Ya. Kang Ije. Hukian, Tuan Lu bukan orang yang bisa kalian salahkan. Bukan kian-kian. Apa yang dikatakan nenek ini? Bercanda apa ini? Siapa di seluruh Haicheng yang tidak bisa saya tantang? Chen Zijie? Wah, dia masih menganggap dirinya putri keluarga Su yang tinggi dan agung. Ah. Cepatlah merangkak datang, saya tidak punya banyak kesabaran. Hukian, kamu. Aku. Meninda auront retenir. Bahkan beberapa nyawa tidak bisa menebus kalian. Jiege, dia hanya bagian dari keluarga Su, tapi dia berani memukulku. Aku ingin dia. Dia dan mereka. Semua mati saja. Bekla, datangla. Tuan Lu. Kakak tidak perlu khawatir. Bocah, ada pesan terakhir? Sudah mau mati masih pura-pura. Tembak. Bagaimana bisa begini? Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bintang, ambil pisau. Kita pulang. Ayo pergi. Berhenti, kalian tidak bisa pergi. Kian-kian, anak ini agak aneh. Orang bijak tahu kapan. Tidak, kalau kita biarkan mereka pergi. Nama kita tercemar di Haicheng. Tepat sekali. Kita tidak bisa melawan dia. Aku tidak percaya keluarga Hu sepenuhnya kalah darinya. Ah, Pak Shen. Tak disangka keluarga Su cepat sekali jatuh. Ini benar-benar menguntungkan kita berdua. Iya. Tak disangka kita punya kesempatan jadi penguasa Haicheng. Hahaha. Dia pantas mendapatkannya. Sekarang lihat saja. Diakena Karma. Ah. Namun kejadian ini juga mengingatkan kita. Penjual pisau masih ada di Haicheng akhir-akhir ini. Kamu harus menjaga keluargamu terkendali. Jangan sampai kita mengikuti jejak keluarga Su. Tidak ada masalah besar.
Generasi muda dari kedua keluarga kami semuanya jujur dan sopan. Bagaimana mungkin kami bisa menyinggung orang yang menjual pisau secara kredit? Adu, Kian. Hei ayah, putrimu dipukuli. Selamatkan aku. Apa? Jangan khawatir. Jika Anda ingin mengatakan, Aku bertemu Suyun hari ini dan ingin menyapanya, tetapi dia tidak hanya mengabaikanku tetapi juga membiarkan lelaki itu menindas aku dan kepala pelayan tua keluarga Su itu. Oh ya, Wajahku dipukul sampai bengkak oleh si tua itu. Jangan Menangi, Kian. Aya Akan Panji Laurent Sécaran. tenang. Keluarga Su hampir habis. Masih mau menindas saya? Benar-benar cari mati. Tunggu sebentar. Keponakan, seperti apa orang yang mengganggumu itu? tampangnya kampungan, seperti orang bodoh. Baguslah. Oh, iya, mereka juga mengancam GG. Apa? Beraninya dia. Berani di Haicheng, menyinggung keluarga Hu dan Chen sekaligus. Baiklah, aku tahu. Akan merasakan akibatnya. Tidak heran leluhur sering mengatakannya. Apa? Nasihat baik sulit diterima oleh mereka yang pantas mati. Dasar jalang, lihat saja aku tidak pukul kamu hari ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Saillant. Pahlawan tidak mencari masalah. Iya, adikku, sabar sedikit. Orang ini tidak akan sambang lama lagi. Mereka benar. PK Liu, Master Liu. Ayahmu menyuruhku datang. Katanya kalian diganggu. Dengar-dengar lawannya hebat. Itu dia. Kasihan anak-anak. Hari ini aku tidak mau membuat berdarah-darah. Kamu minta maaf berlutut, aku akan lepaskan kalian. Jangan, Pak Liu. dia menampakku 2 kali. Minta maaf sambil berlutut terlalu mudah baginya. Kalau begitu, putuskan urat sendiri. Masih berdiri di sana? Tidak dengar kata Master Liu? Cepat sujud dan minta maaf. Kalian bicara banyak, sudah tanya pendapat kami? Hahaha, pendapat kalian? Anak kecil, kalian pikir pendapat kalian penting? Iya, jangan bilang kamu atau kamu. Bahkan jika guru kalian datang, tetap harus hormat pada saya dan panggil saya Master. Kakek buyut. Mereka menyebalkan. Benarkah kita tidak boleh mengajar mereka? Berani sekali melawan saya. Ada apa, Pak Chen? Entah kenapa. Aku selalu merasa gelisah. Tidak akan ada masalah. Tidak apa-apa. Bahkan jika sesuatu terjadi, kekuatan Master Liu akan bisa menangani. Tidak bisa. Ayo kita pergi menemui. Kakek Liu. Kakek Liu, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Berhenti. Pak, Anda tidak akan bertahan hingga besok. Sebaiknya pulang dan bersiap menghadapi akhirnya dengan... Bocah kecil, apa bilang? Bilangan Anda memiliki tanda gelap di dahi, aura bahaya mengelilingi tubuh. Tampak jelas Anda sakit parah dan diburu, tidak akan bertahan malam ini. Kakek moyang, apakah yang dikatakan Sing benar? Kalian bukan ahli seni bela diri, tetapi ahli mistik. Sepanjang hidupmu, kau mengandalkan kekuatan untuk berbuat jahat. Hari ini adalah hari kematianmu yang tak terhindarkan. Kakek Liu, jangan percaya mereka. dia menipu. Ya, dia masih muda. Kakek Liu, jangan tertipu olehnya. Perji Semua. Yang mulia, saya yang bodoh memohon petunjuk Anda agar diberi keselamatan. Kejahatanmu terlalu banyak. Pisau, aku tak bisa memberikannya padamu. Pisau kalian adalah. Kami adalah penyewa pisau. Ternyata benar. Senior, asal kau mau menyelamatkan nyawaku, aku rela bayar berapapun harganya. Aku sudah bilang, hari ini kamu pasti akan mati. Senior, benar-benar tidak mau menyelamatkanku. Takdir berkata begitu. Baik. Kalau begitu. Jangan salahkan aku.
Toh aku juga tidak akan hidup kalau kamu tidak mau menyelamatkanku hari ini. Aku akan membawa dia bersamaku. Kalau mau bunuh, bunuhlah aku. Lepaskan Nona. Hahaha, mari mati bersama. Apakah aku akan mati? Tuan Lu, kumohon padamu, demi Nona yang selalu melindungimu, kumohon selamatkan Nona. Sing Er. Kembali. Apa sebenarnya benda ini? Meskipun kakakku terkena hukuman langit tapi tidak sampai mati. Memaksa mengambil nyawa hanya akan mempercepat kematianmu sendiri, dan aku hanya mempercepat proses itu. Tolong, selamatkan aku. Anak kecil, bagaimana bisa setega ini di usia muda? Dan kamu, apakah hanya akan melihat dia mati di depanmu? Hu Qian, barusan meneriaki Tuan Lu untuk menyerang dan membunuh, sekarang menuduh dia tidak menyelamatkan orang? Bagaimana logika seperti ini? Siapa Master Liu itu? Orang kampung tak dikenal menyelamatkan nyawa Master Liu adalah keberuntungan. Jika bukan karena kalian, Master Liu juga tidak akan mati. Qian. Kian, gimana? Orang yang ganggu kamu sudah ditangani oleh Liu Zongxi belum? Halo, Ayah. Kakek Liu. Kakek Liu sudah meninggal. Apa? Liu Feng sudah mati. Sudah mati. Gimana bisa? Ayah, kemari selamatkan kami, kalau tidak pelakunya akan kabur. Jean Campagny, Qian. Aku dan Paman Chen sudah dalam perjalanan. Kami akan menangkap orang itu. Biar kamu bisa melampiaskan amarahmu padanya. Xiao Liu, c'est pas là. Baik. Kakak, kamu jadi lebih muda. Apa? Benar sekali, Nona. Penampilanmu sudah kembali. Bagaimana bisa seperti Dia mengubah takdir menanggung nasibmu, jadi kamu mendapat keberuntungan dari musibah ini. HMPH? Tunggu sampai ayahku datang. Nyawa kalian terancam. Siapa Yang Berani mengganggu anakku? Bajingan di mana? Ayah, kamu datang. Kalau tidak, kamu bisa tidak melihat aku. Tenang, ayah akan membela kamu. Hari ini aku akan menghajarnya, atau aku tidak akan disebut Hu lagi. Tenang saja, Paman Chen juga mendukung kamu. Itu mereka. Tidak, ayah. Apa yang dilakukan? Ayah, bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Dia adalah, Diam. Saya. Pak Lu, saya tidak menyadari siapa Anda. Mohon kali ini. Ampuni hidup saya. Saya janji, setelah kembali kami pasti akan bertindak tegas. Mohon beri kami satu kesempatan, saya mohon. Pak Hu, tidak baik. Saham grup kita anjlok. Apa? Pak Chen, tidak baik. Tsunami terjadi di daerah pesisir. Semua kapal keluarga Chun tenggelam, kerugian besar. Semuanya hancur. Hancur. Fondasi 100 tahun keluarga Hu hancur seketika. Aku minta maaf kepada leluhurku. Kenapa bisa begini? Ayah, aku tidak mau jadi orang miskin.
Ada masalah apa? Keturunan Su, Suyun ingin mengikuti jejak nenek moyang untuk keluarga sekali lagi bertanya ramalan dengan cara meminjam pisau. Apa pendapatmu? Kak Suyun orang baik. Hukuman langit tetap dapat diatasi kesulitan. Dia adalah orang yang ditakdirkan mampu menanggung nasib meminjam pisau. Bawa perjanjian seperti dulu dilakukan oleh kakekmu. Ya. Terima kasih, Pak Suyun. Pak Su, sesuai dengan perintah Anda, pisau dan uang sudah ada di dalam kotak. Baik. Ada apa? Pak Su, apa tujuan kita datang ke sini? Mengembalikan pisau, tapi apakah uangnya tidak terlalu banyak? Ini empire setanga kekayan keluarga kita. Kita adalah keluarga terbesar di negara ini. Apakah perlu? Perlu. Ini adalah janji. Keluarga Su, Suyun datang untuk memenuhi janji dan mengembalikan pedang. Kau adalah Xiao Xing. Iya, sudah lama tidak bertemu. Kalian adalah orang yang menjual. Kau bicara soal sifat. Awalnya aku salah paham. Menjual pedang tidak terlibat masalah dunia, tapi bisa menunjukkan ekspresi. Jadi, kakek leluhur hanya punya sifat yang agak dingin. Ngomong-ngomong, di mana Tuan Lu? Kakek Taizu mengasingkan diri. Diperkirakan tidak akan keluar selama 1 atau 20 tahun. Sebelum mengasingkan diri, kakek Taizu bilang Xiao Yun datang mengembalikan pedang. Serahkan pedangnya saja. Mengenai uang ini, dia berharap kamu bisa mendirikan yayasan amal dan gunakan uang ini di tempat yang tepat. Begitu rupanya.